wa syakirin walhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Tuhan yang Maha Esa. Kita bisa berkumpul bersama-sama di tempat ini dalam rangkaian mengadakan doa malam keberapa ini? Malam ketujuh daripada almarhum saudara kita, orang tua kita, sahabat kita, yang pada malam hari ini, malam ketujuh, dia berpulang ke sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga semua ayunan langkah kita datang ke tempat ini menjadi asbab diterimanya semua amal ibadahnya selama hidup di dunia. Amin. Dan kita juga doakan kalau seandainya ada salah khilafnya selama hidup di dunia, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dia. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, wabil khusus keluarga almarhum yang dirahmati Allah. Saya tadi ini pagi berangkat ke Palu. Ya, jadi Palu, sampai di Palu tadi Ustaz Iwan telepon sudah di Palu saya. Cuma memang ada niat pulang. Akhirnya pulang tadi sampai maghrib di Parigi. Maghrib sampai di Parigi, mandi, langsung ambil baju kemari. Di Ugoso hujan sana. Dari Parigi sampai dekat-dekat Silanga itu. Alhamdulillah di sini tidak hujan ya. Masya Allah. Kencang berarti ilmunya di sini. Orang bisa tahan hujan ini. Saya bilang, aduh, ini tidak jadi sebetulnya. Kencang sekali Pak. Itu air di jalan tadi kita berapa kali hampir saja. Untung sopirnya luar biasa ini. Sopir pernah dia Formula One. Allah. Ya, ini santri saya dari sana, Toribulu. Santri saya banyak di sini, makanya juga saya datang. Kebetulan lihat juga santri-santri saya banyak yang dari Tombi ini. Tadi saya lihat kumpul semua ini, alhamdulillah. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, muslimah, jamaah takziah yang dirahmati Allah. Di acara-acara duka seperti ini, kita bisa berkumpul. Mungkin selama ini kalau tidak ada duka, mungkin kita jarang kumpul. Ya, jarang kita bertemu, apalagi macam saya jauh di Parigi. Nanti mungkin ada acara seperti ini, itu bisa juga kita bersama kumpul. Keluarga baik yang muslim, saya dengar dari Pak Kepala Ustadz Lukman bilang tadi non muslim juga ada. Inilah namanya hubungan hablum minan nas, hubungan dengan sesama manusia. Dan ini harus dijaga. Ya, harus kita jaga hubungan sama manusia. Sama-sama ciptaan Tuhan ini harus benar-benar kita jaga. Maka Indonesia ini mengenal tiga tri kerukunan. Pertama, kerukunan antar umat beragama, itu sama-sama muslim, sama-sama Nasrani misalnya. Ada kerukunan antar umat beragama, antara muslim dan Nasrani, Kristen, Bali, Hindu dan sebagainya, itu juga ada kerukunan. Kemudian kerukunan antara umat beragama dan pemerintah. Kita juga harus rukun dengan pemerintah. Kenapa? Karena ati Allah, taat pada Allah, wa atiur Rasul, taat pada Rasul, wa ulil amri minkum. Kita juga taat kepada orang-orang yang mengatur kita. Termasuk dalam urusan Idul Adha. Idul Adha ini kan lagi viral. Dulu ribut waktu penentuan 1 Syawal. Sekarang juga begitu, ya. Sekarang ini ada yang tanggal 9. Muhammadiyah sudah umumkan. Seperti yang saya sampaikan dulu, Muhammadiyah itu menggunakan metode hisab. Mereka menghitung. Jadi mereka kaum Muhammadiyah ini Lebaran tahun depan mereka sudah tahu. Jangankan yang Lebaran tahun ini, tahun depan tahun 2024 sudah tahu mereka. Karena mereka cuma menghitung. Tetapi kita ini Ahlus Sunnah wal Jamaah, antara lain Al-Khairat, NU, itu masih mengadakan namanya ru'yah. Berdasarkan sumu li ru'yatihi waqtiru li ru'yatihi, ini dasarnya. Ya, masih menggunakan kita melihat bulan. Kita ini Ahlus Sunnah wal Jamaah sangat lebih berhati-hati. Apalagi Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ini sangat berhati-hati dalam urusan ibadah. Tidak sembarang Pak.
Dari 4 imam ini, mazhab Hanafi, Maliki, Hambali, Syafi'i, maka mazhab Syafi'i ini yang paling banyak dianut oleh seluruh umat Islam yang ada di Indonesia, Asia Tenggara, bahkan di seluruh Asia, sebahagian Eropa itu banyak menganut mazhab Imam Syafi'i. Mazhab terbesar di dunia saat ini itu lebih berhati-hati dalam urusan ibadah. Saya mau kasih contoh dalam dalil Al-Quran, ya, seorang suami ketika dia sudah berwudu lalu bersentuhan dengan istrinya, maka itu kalau mazhab Imam Syafi'i batal wudu. Bersentuhan berdasarkan firman Allah, aula mastumun nisa. Imam Syafi'i lebih hati-hati. Di mazhab lain itu mereka yang disebut lamastumun nisa itu ketika berhubungan suami istri. Jadi kalau tidak berhubungan suami istri dalam mazhab Hanafi boleh, baku sontong tidak batal wudu. Itu mazhab Hanafi. Yang paling agak ringan yang pertengahan itu mazhab Maliki. Dalam mazhab Maliki, seorang suami istri asal tidak ada syahwat, asal tidak ada syahwat di situ tidak batal. Tetapi Imam Syafi'i lebih berhati-hati. Mana kita tahu ini yang syahwat, ini yang tidak syahwat. Pokoknya bersentuhan kulit suami istri batal wudu. Cuma yang tidak dipahami oleh umat Islam sekarang ini, ketika baku sontong dua-dua berwudu. Padahal aturan fikihnya itu siapa yang basontong itu yang berwudu. Contoh, istri sementara setelah berwudu, suami juga berwudu, tiba-tiba suami dapat senggol istri, maka suami yang basenggol itu yang berwudu, itu yang batal, istri tidak. Nah, sekarang kalau waktu sontong, aku tanya dulu, siapa yang basontong tadi? Kau atau saya? Karena saya malas lagi berwudu, ya, malas berwudu. Maka mazhab inilah yang dipakai. Kita ini lebih berhati-hati. Imam Syafi'i ini lebih berhati-hati dalam urusan hukum Islam. Mengenai puasa, dalam mengenai sholat, niat. Kalau Imam Syafi'i mengatakan an-niyatu qasdu syai'in muqtaranan bi fi'lihi. Niat itu sesuatu yang diniatkan kuat dari dalam hati, muqtaranan bi fi'lihi, yang diikuti dengan perbuatan, itu baru niat. Mungkin pernah saya jelaskan di sana lalu. Jadi niatnya dalam Imam Syafi'i ini lebih hati-hati. Kalau sholat di mana kita berniat takbiratul ihram, ketika angkat takbir Allah, di situ kita taruh niat dalam hati. Kalau usalli fardal maghrib salasa raka'atin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala, itu namanya lafaz niat. Talaffuz, diucapkan, dibaca dapat pahala sunnah, tidak dibaca tidak apa-apa. Takbir Allahu Akbar. Puasa, kapan berpuasa kita berniat? Menurut mazhab kita Syafi'i, berpuasa itu niatnya kulla lailati, setiap malam. Maka kenapa kita di masjid itu selalu dibilang setelah habis sholat witir, ayo sama-sama kita berniat sama-sama. Diucapkan itu niat, ya, kemudian diniatkan dalam hati. Kalau mazhab lain satu kali saja seumur hari pertama puasa, ya Allah, saya berpuasa untuk 1 bulan punya. Nah, kita mazhab Syafi'i beda. Maka dalam urusan mazhab ini, mazhab Imam Syafi'i dalam urusan orang meninggal dunia seperti ini, itu juga Bapak. Dalam mazhab kita maka tidak semua yang tidak diajarkan Nabi itu tidak boleh. Ada hal-hal yang memang Nabi begini, mengenai sunnah ini, ada sunnah yang contohnya ada tapi dalilnya tidak ada. Hati-hati. Ada dalilnya ada tapi Nabi tidak kasih contoh. Jadi harus hati-hati. Contoh, ada contohnya, ada dalilnya tapi Nabi tidak contohkan. Apa contohnya? Sholat tahiyatul masjid.
Nabi tidak pernah seumur hidup sholat tahiyatul masjid. Kenapa kita sholat tahiyatul masjid? Kenapa Nabi tidak pernah sholat tahiyatul masjid? Karena rumahnya Nabi dalam masjid. Ini Masjid Madinah, ini mihrab. Nah, di situ rumahnya Nabi, kamarnya Nabi. Jadi Nabi punya rumah itu satu kompleks dengan Masjid Nabawi. Maka Nabi mengatakan baina mimbari wa hujrati raudhatun min riyadil jannah. Antara mimbar dan kamarku itu ada satu posisi, itu namanya raudhah min riyadil jannah, taman surganya Allah yang ada di dunia. Maka kalau orang berangkat haji, berangkat umroh, mungkin bapak-bapak lihat itu, mungkin nonton di FB atau di video, orang baku rampas masuk itu ke namanya raudhah. Raudhah itu taman surganya Allah yang ada di dunia. Nabi tidak pernah sholat tahiyatul masjid. Nabi tidak pernah. Kenapa? Karena Nabi rumahnya di masjid. Tetapi Nabi suruh orang. Ada ketika kalau kamu iza dakhaltumul masjidah, kalau kamu masuk masjid, la tajlis hatta yarka rak'atain. Jangan kamu duduk sebelum kau sholat 2 rakaat. Nabi tidak contohkan, tapi jadi sunnah. Jadi sekarang ini banyak orang kalau tidak ada dikatakan Nabi tidak ajar, dia bilang bid'ah. Hati-hati, memponis orang bid'ah itu bahaya, Bapak. Bahaya. Kenapa bahaya yang memponis orang bid'ah? Karena bid'ah itu bid'ah dalalah wa kullu dalalatin binnar. Setiap bid'ah itu sesat. Wa kullu dalalatin binnar. Dan setiap sesat itu masuk neraka. Kalau kita bilang bid'ah orang, berarti kita bilang dia masuk neraka. Sudah betulkah kita ini bertuduh orang masuk neraka? Sudah betul amalmu kah? Sudah hebat bagaimana amalmu sampai bilang orang bid'ah? Ya? Contoh, baca Al-Quran. Baca Al-Quran secara dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi, dalam imam-imam baca Al-Quran itu yang dilarang satu, tidak boleh membaca Al-Quran orang yang dalam keadaan junub, belum mandi junub. Kemudian yang dilarang wanita haid. Wanita haid juga tidak boleh baca Quran. Lalu kenapa sekarang ada yang bilang haram hukumnya baca Quran di dekat kuburan? Haram, dia bilang bid'ah. Kenapa kamu tambah-tambah? Ya, Nabi sudah bilang yang tidak boleh baca Quran orang yang haid. Tidak boleh baca Quran di kubur. Mana dalilnya? Ya, tidak boleh baca Quran di orang mengaji. Tidak boleh batahlil. Kalau sesuatu yang tidak ada larangan dari Nabi boleh. Kullu syai'in ibahah. Semua segala sesuatu itu boleh. Illa ma ja'alaihi dalil an tahrimihi. Kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Tidak boleh kita ponis orang punya amalan, Bapak Ibu. Ya. Jadi silakan yang mau batahlil silakan, yang tidak batahlil silakan. Sedangkan sesama umat non beragama, kita beda agama dengan orang, dengan saudara-saudara kita ini, kita tidak boleh saling menyalahkan. Mereka dengan mereka punya keyakinan, kita dengan keyakinan kita. Bagaimana lagi kita sama umat Islam saling salah menyalahkan? Mudah-mudahan di Tombi ini tidak ada, ya. Tapi saya dengar informasi di Ampibabo, Kecamatan Ampibabo sudah banyak ini, ya. Sudah banyak yang sudah mulai bid'ah. Nah, bahaya Bapak. Kalau kita bilang bid'ah itu bahaya. Dan orang yang suka bilang bid'ah ini paling banyak durhaka sama orang tuanya. Paling banyak bahaya. Contoh, papanya, mamanya, sampai nenek-neneknya ke atas itu kalau meninggal ditahlil. Ya, ditalkin di kubur, batahlil orang, malah hari ketiga, hari ketujuh, hari 40. Begitu dia dapat ilmunya, dia bilang saya punya orang tua dulu sesat. Durhakanya ini anak. Ya, durhaka sekali. Kau punya orang tua semua batahlil. Begitu kau dapat ilmu ini, kau langsung bilang bid'ah. Berarti papamu, mamamu, nenekmu masuk neraka semua. Nauzubillah min dzalik. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Saran saya, apa yang sudah diajarkan oleh orang-orang tua kita, ya, apalagi ini banyak alumni Al-Herat, ada Ustadz Lukman, Ustadz Iwan, Pak Kepala Desa, semua Iwan, semua hampir semua kita ini alumni Al-Herat di sini banyak. Kita jaga, kita pegang apa yang sudah diajarkan oleh orang-orang tua kita,
Supaya apa? Supaya kita punya daerah ini aman, ya, tidak saling salah menyalahkan. Berikutnya di acara takziah seperti ini yang dibahas itu adalah seputar mati, ya. Bagaimana mati enak, kasih enak hidup, ya, kasih enak hidup. Orang mati itu orang yang rezekinya Allah sudah angkat perlahan-lahan. Orang yang akan mati itu rezekinya sudah dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan datang malaikat, Pak. Wahai Muhammad Nur, sebelum saya kemari tadi sudah saya kelilingi 7 petala langit. Sudah saya kelilingi dunia ini sampai ke bawah tanah untuk mendapatkan 1 biji makanan untuk kau hari ini sudah habis. Sudah tidak ada. Bersiap kau mati. Datang lagi malaikat berikutnya. Muhammad Nur, saya sudah keliling dunia semua ini untuk mencari 1 tetes air untuk kau hari ini tidak ada lagi. Jadi orang yang mati itu orang yang diputuskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma kita sekarang ini banyak yang sudah dicabut perlahan-lahan kita punya rezeki sama Allah. Tapi kalau saya lihat kita yang ada di depan ini, termasuk anak-anak saya ini, semuanya masih lama mati. Kenapa? Saya lihat tadi makan baru tambah semua. Kalau makan masih 2 piring belum. Berarti apalagi daging ayam tadi ya, itu tambah orang. Artinya rezeki makan ini rezeki yang besar, Pak. Tidak ada rezeki yang besar kecuali makan. Sama dengan agama-agama sahabat. Ketika makan kita disuruh berdoa, ya, kita bismillah dengan nama Allah. Sama juga mereka, semua baca doa. Maka kalau orang makan tidak baca doa, itu makan dengan setan, ya, makan dengan setan. Betul-betul dia gosok begitu ada langsung. Baru begitu habis makan tidak ada alhamdulillah. Ditanya kenapa tidak alhamdulillah, belum notoga Ustaz. Nanti notoga dia baru alhamdulillah hidup lagi manusia. Berarti kalau tidak notoga tidak alhamdulillah. Belum kanyang berarti. Harus kasih kanyang dia bilang baru notoga ya. Baru dia bilang alhamdulillah baru begitu. Jadi sekarang ini kita ini rezeki Allah kasih masih banyak, kasihan masih banyak. Ya, gunakan rezeki yang Allah berikan ini. Orang kalau dibilang rezeki pasti doi, fulus. Begitu tiada dia punya doi, dia bilang tiada rezekinya Ustaz. Kurang rezeki ini. Kenapa saya bilang kurang rezeki? Tiada pemasukan, kurang. Saya bilang rezeki itu bukan uang. Uang itu cuma alat. Ya, buat apa banyak doi kalau rezeki Allah kancing tidak dikasih. Kita punya uang banyak, miliaran mungkin. Tetapi kita biar tidur setengah mati, tidak bisa tidur. Mau minum obat tidur sampai obat anjing gila dikasih. Saya datang sama saya Pak Rukia, Ustaz Rukia dulu saya. Kenapa di Rukia? Saya bisa tidur. Saya bilang PNA rumah besar, AC, spring bed sampai 7 susun, ya, kaya, punya mobil. Kenapa tidak bisa tidur? Orang yang tidak bisa tidur itu besok mau pikir, aduh, semua datang dealer besok. mau batarin mobil, mau minta cicilan motor. Itu tidak bisa tidur, wajar. Maka jangan penyakit dealer itu. Tidak bisa ada obatnya itu, Pak. Penyakit dealer itu biar mau diminumkan Paramex 1 papan tidak hilang. Biar mau dirukiah 1 jus tidak hilang-hilang. Karena apa? Karena besok motor sok ditarik. Maka jangan penyakit dealer, ya. Kalau ada doi lebih baik cash, ya. Coba hitung-hitung bapak-bapak ibu-ibu. Motor harganya itu cuma 10 juta. Mio itu kalau di Jakarta cuma 6 juta harganya. 6 juta cash. Kenapa sampai di Parigi sudah sampai 20 juta? Hitung sendiri, coba. Ya. Kalau kita lagi semakin lama kita punya cicilan semakin banyak. Ya, jadi upayakan kurangi penyakit dealer. Ya, tidak jadi berzikir baru astagfirullahaladzim. Afdhalu zikri fa'alamannahu la ilaha illallah. Fokus dikatakan sama Allah. Tapi begitu muncul motor, la ilaha illallah, motor besok la ilaha illallah, habis zikir. Tidak dapat.
ya, maka upayakan mudah-mudahan Bapak Ibu. Ya, yang penting rezeki itu seperti yang saya sampaikan tadi. Buat apa uang? Ada bapak, ini cerita kisah nyata di Parigi, kisah nyata. Dia punya gilingan. Orang Muslim punya gilingan padi, sawah berhektar-hektar. Dia punya tukang sawah saja seberapa orang. Tapi begitu dia sakit divonis dokter, Bapak, Pak Haji tidak boleh lagi terlalu banyak makan nasi putih karena Bapak ini diabetes alias penyakit gula. Ya, sekarang kurangi makan nasi, makan pisang dengan ubi. Bagi sedangkan itu barang di rumah batonton. Dia punya beras tonton tapi Allah tidak kasih makan dia. Berarti rezeki itu bukan cuma uang Bapak, bukan cuma harta. Rezeki itu banyak. Rezeki makan, rezeki tidur, anak tidak nakal, ya, anak tidak narkoba, istri tidak cerewet, rezeki juga. Mau bilang apa biar cantik glowing kalau cerewet? Sakit terus kepala Pak ya? Ya, tapi kalau istri glowing dia tapi tidak cerewet, alhamdulillah. Ya, buat apa suami kaya, banyak uangnya, tapi pulang jam 4 subuh terus. Bapak main domino, ya, main catur, pusing juga ibu-ibu. Maka rezeki itu ketika keluarga kita aman sentosa. Insya Allah semua keluarga kita aman sentosa. Amin ya rabbal alamin. Berikutnya, persiapan menghadapi mati. Mati itu cuma satu kali, tidak ada mati dua kali. Cuma ada biasa orang mati, katanya mati suri. Nah, apa itu mati suri? Mati suri itu adalah tarikan dari Allah. Saking dahsyatnya zikirnya, dia ditarik di depan gerbang Allah hingga tidak sadarkan diri. Banyak itu, ya, matinya. Tetapi dalam kitab Tanwirul Qulub, dalam kitab Tanwirul Qulub itu dijelaskan mati itu ada 4 Bapak. Mati itu ada 4 macam jenisnya. Pertama disebut mautul sawad, mautus sauda, mati hitam. Yang kedua mautul abyad, mati putih. Ketiga mautul ahdar, mati hijau. Dan yang kelima mautul ahmar, mati merah. 4. Kalau di Parigi orang tambah lagi 1, 5 dia bilang Ustaz, bukan 4, sudah 4. Dia bilang 5, mate purus 1. Mate purus. Nah, ini yang popo ya. Masa mate purus. Apa itu mati hitam Ustaz? Kita bahas di sini. Ini sudah pembahasan orang bilang sedikit ke tasawuf. Ya. Kalau mati hitam itu adalah mutu qabla antamut. Matikan dirimu sebelum engkau mati. Bagaimana caranya? Pertama, 4 mati ini harus dilewati. Pertama, mautul sawad, mati hitam. Bagaimana itu? Hitam itu adalah warna gelap. Malam itu disebut gelap karena dia hitam. Maka ada hitam dalam diri kita ini harus dihilangkan. Bagaimana caranya? Kita mampu menahan nafsu yang ada dalam diri kita. Padahal kita mampu membalas, tapi kita bisa tahan. Kita bisa marah sama dia, tapi kita bisa tahan emosi kita. Ya? Padahal kalau mau dilihat, kalau saya mau balas kau ini sakit kau, tapi saya bisa tahan. Ini orang sudah mati hitam, Pak. Saya bisa balas dendam. Apa yang kau buat sama saya bisa balas lebih hebat. Tetapi saya bisa tahan. Ini orang sudah mati hitamnya, dia sudah lewat. Ya, maksud langsungnya mati. Yang kedua, mautul ahdar, mautul hitam, mati putih. Mautul putih itu adalah lambang. Kalau hitam tadi lambang kegelapan, putih itu adalah lambang terang. Maka kita ini harus putihkan diri kita, putihkan hati kita. Hampir semua agama pasti begitu. Coba kalau kita tanya sama orang tua, apa cara supaya kita bisa jadi hebat, bisa selamat dunia akhirat? Pasti dia bilang, kasih bersih hati.
Apa itu? Kita bisa mulai membersihkan hati kita. Jangan ada noda, jangan ada sombong. Apa itu sombong? Kibir. Jangan ada ujub. Apa itu ujub? Ujub itu adalah merasa hebat sendiri. Istilahnya sekarang patende diri sendiri. Tidak ada orang patende, dia patende sendiri dirinya. Kalau bukan saya itu, oh tidak jadi itu masjid. Kalau bukan saya lalu, kalau bukan saya, kalau bukan saya ini penyakit ujub. Bukan kau, cuma lewat tanganmu. Nah, maka kita ini disuruh putihkan. Maka kalau kita sudah belajar ilmu, ada ilmu-ilmu orang-orang belajar ilmu itu, ketika di puncak ilmu dia puasa mutih. Pernah dengar? Puasa mutih, dia cuma makan yang putih-putih saja, makan tidak bernyawa. Sama kalau di Kristen itu mungkin orang-orang Advent tidak makan yang bernyawa. Dia cuma makan saja nasi putih dengan air putih. Ada saya punya teman di Parigi orang Jawa, itu sudah 25 tahun Pak. Sudah 25 tahun tidak makan ikan, tidak makan daging, cuma makan nasi putih dengan air putih. Tahan betul. Wah, tapi dia punya kekuatan, masya Allah, kuat. Ya, dia kalau datang ke undangan orang sudah tahu itu. Orang Jawa, kalau kita cari nanti namanya Imam Tohari, orang Jawa itu. Imam Tohari itu sudah 25 tahun cuma makan super mie. Kalau dia sudah bosan dengan nasi putih dengan air putih, dia makan super mie saja. Subhanallah. Di berniat apa? Membersihkan hati. Maka puasa mutih mengikuti Nabi. Nabi kalau puasa hari pertama 7 kurma, 7 kurma dengan air zam-zam 1 gelas. Mulai dari puasa pertama sampai puasa ke-10. Begitu masuk puasa ke-11 sampai puasa ke-20 dikurang, tinggal 5 biji Pak. Di hari ketiga mulai dari 21 sampai 30 dikurang, tinggal 3 biji. 3 biji kurma dimakan. Semakin habis puasa, semakin kurang makannya Nabi. Tabale dengan kita umatnya. Berpuasa, makan sahur, ikan batu. Cari memang ikan batu. Babuka katombo. Besok lagi udang. Pokoknya meningkat. Meningkat itu belanja selama puasa. Tapi maha sucinya Allah, orang punya makanan di lebaran di puasa itu meningkat uang belanja Pak. Tapi masih Allah kasih doi lagi kita bisa beli baju baru. Padahal kalau mau dihitung-hitungin, meningkat ini. Ya tidak pernah makan udang ini, makan udang setiap saat. Makan katombo, tidak mau tidak ada katombo, harus ikan batu dan lain-lain sebagainya. Begitu habis lebaran, full rumah sakit, kolesterol naik dan asam urat. Asam urat semua Pak. Coba cek di rumah sakit Parigi. Ya, saya punya istri kebetulan itu di rumah sakit. Jadi kalau habis lebaran saya bilang kemana? Pol pasien, dia pol pasien. Pol rumah sakit, asam urat, kolesterol naik. Karena apa? Selama puasa gosok terus. Tapi maha sucinya Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu kaum muslimin, muslimat yang dirahmati Allah. Sebelum mati, pelajaran sudah jam 9 lewat tadi. Pelajaran pertama sebelum mati, 1. Mati itu peristiwa cepat. Cepat sekali. Kalau secepat ini peristiwa mati, masihkah kita santai-santai? Kita tidak tahu di hitungan keberapa, di menit keberapa kita ini Allah cabut kita punya nyawa. Maka isilah setiap hari itu dengan kebaikan. Isi kebaikan. Jangan sampai ada kita punya niat jahat. Saya mau kasih satu contoh cerita di zaman Nabi Musa. Jadi lihat orang Pak, jangan lihat casingnya, jangan lihat penampilannya, belum tentu. Karena husnul khatimah itu dilihat akhir kehidupan. Ada 2 orang kakak beradik, yatim piatu, bapaknya sudah meninggal, mamanya sudah meninggal. Tinggal mereka berdua. Yang kakak ini, kepala preman. Kepala preman, semua jahat dia bikin. Mulai narkoba, minuman keras, judi, semua.
Dia bikin bertahun-tahun. Dia tinggal di bawah. Kan rumah orang tuanya 2 tingkat, Pak. Tapi yang adik ini, Masya Allah, yang di tingkat atas, itu yang adik ahli sholat, ahli ibadah, baik dengan orang, bertahun-tahun begitu. Tapi suatu saat, Pak, yang di bawah ini, yang kakak preman itu, dia bilang, sudah bosan saya jadi orang jahat begini. Bosan. Orang setiap saya berkuliah dengan orang-orang buangkang muka, macam orang lihat saya sampah. Bosan saya hidup begini ini, ya bosan. Ya Allah, saya juga ingin rasa macam saya punya adik itu, sembayang-sembayang. Suka juga saya, ya Allah. Sudah ada niat dalam hatinya, ya Allah, saya mau tobat, ya Allah, saya mau kembali ke jalanmu, ya Allah, saya hentikan semua itu. Tapi yang di sebelah, yang adik itu, pada saat itu juga begitu. Dia bilang, bosan saya jadi orang baik. Bosan, dia bilang, capek, sambayang puasa, mengaji, sedekah, itu saja. Saya mau rasa juga macam saya punya kakak itu, nakal. Ini terjadi, Pak. Kisah nyata ada dalam kitab Durratun Nasihin. Ketika dua-duanya dalam keadaan berpikir begini, yang di atas itu naik turun ke bawah, Pak, melari ke bawah. Yang dari bawah ini naik ke atas, ketemu di tangga, bertabrakanlah mereka berdua, benturan keras, dua-duanya mati, Bapak. Tapi maha sucinya Allah, yang tadi yang selama ini ibadah bertahun-tahun, tapi di akhir hayatnya dia berniat berbuat jahat, dia berniat bermaksiat kepada Allah. Padahal tahunan dia buat ibadah. Dan yang nakal tadi, tahunan dia berdosa. Tapi di akhir hayatnya dia ada niat untuk bertobat sama Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya disebutkanlah yang duluan yang ibadah itu jadi suul khatimah, sementara yang berbuat dosa itu husnul khatimah. Ustaz, bagaimana cara bertobat sama Allah? Ini perlu saya jelaskan. Nabi Sayyidina Jibril, malaikat Jibril turun sama Nabi Muhammad SAW dan berkata, ya Muhammad, Allah memberi kamu pesan, Allah memberi salam kepadamu ya Muhammad, dan Allah berkata, umatmu wahai Muhammad berbuat dosa seumur hidup, berbuat maksiat seumur hidup dia, tapi 1 tahun lagi dia mau meninggal, dia bertobat, maka aku ampuni, kata Allah. Kata Nabi, begitu kata Allah, wahai Jibril. Iya. Wahai Jibril, naik kau sama Allah, bilang sama Allah, sampaikan sama Allah, jangan 1 tahun, umatku ini banyak lalai, umatku mau lupa itu kalau 1 tahun. Minta keringanan sama Allah. Hanya naik Jibril, turun lagi, ya Muhammad, Allah berkata, umatmu yang berdosa 1 bulan sebelum meninggal dia bertobat kepada Allah, Allah ampuni. Kata Nabi, ya Jibril, masih lama kasihnya 1 bulan. Minta lagi sama Allah, karena saya punya umat ini banyak yang lalai, banyak yang setengah mati itu kalau selama 1 bulan. Akhirnya ketiga kalinya Jibril naik dan Allah berfirman, wahai Muhammad, umatmu yang selama hidup di dunia berbuat jahat, selama hidup di dunia berbuat maksiat, 1 tahun, 1 bulan, 1 minggu, bahkan 1 jam, bahkan sebelum napasnya sampai di tenggorokan, dia bertobat, aku ampuni dia, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan kita berhenti bertobat, Bapak. Tidak ada manusia yang tidak ada dosanya. Semua kita punya dosa, tapi kita malas bertobat sama Allah. Malas kita bertobat, padahal Allah bilang, bertobat cepat. Jangan jadi seperti Fir'aun. Fir'aun sudah disampaikan sama Nabi Musa, bertobat wahai Fir'aun, tidak mau. Sampai Nabi Musa membelah lautan, dipukulkan tongkatnya. Sekarang apa itu doa yang dibaca? Nah, ada doa yang dibaca ketika Nabi Musa membelah lautan. Saya ajar sama anak-anak, dia bilang, Ustaz, besok turun ke laut, turun mau praktek. Saya nggak Nabi. Jadi dia bisa ajar begitu anak-anak, dia mau praktek. Begitu diajar doa, ya narukuni bardan salaman ala Ibrahim. Doa apa ini, Ustaz? Ini ketika Nabi Ibrahim masuk ke dalam api. Nabi Ibrahim itu berkata, wahai api, jadilah dingin. Akhirnya ketika diajar doa itu ibu-ibu, dia praktek. Ada api menyala, dia ya narukuni bardan
wassalaman ala saya. Tak bakar. Oh, tidak betul ini. Tidak betul ini Allah, tidak betul ini doa. Memang kita bukan nabi. Ya, jadi setelah dibelah lautan, masuk. Kata Musa, terakhir kalinya saya sampaikan kepada engkau Fir'aun, bertobat sama Allah sebelum Allah menghancurkanmu. Tidak mau bertobat. Akhirnya tenggelam Fir'aun. Ketika napas sudah sampai di sini, berteriak Fir'aun, ya Rabb, wahai Tuhan, amanna bi Rabbi Musa wa Harun. Saya mempercayai Tuhannya Nabi Musa dan Nabi Harun. Nanti di akhir hayatnya Bapak. Oleh karenanya ayo kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dari semua dosa-dosa kita. Amin. Ya Rabbal alamin. Nah, sebagai akhir ceramah ini, kita ini mau besok itu apa? Tanggal 9, 10 terserah di Tombi, mau tanggal 9 atau tanggal 10 yang berikut. Pokoknya aman. Ya, yang tanggal 9 Muhammadiyah, tanggal 10 ikut pemerintah, ya, silakan. Cuma ada ibadah. Ibadah paling besar di hari raya kurban itu adalah berkurban. Inna atainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar. Salatlah kamu lalu berkurbanlah. Sekarang Bapak Ibu, satu kali seumur hidup. Saya ceramah tadi malam di mana tadi malam itu? Di mana kita ceramah dari mana? Pelawa. Di Pelawa saya sampaikan sekali seumur hidup ada berkurban kita Pak. Kata Nabi, fasbahu waqdiru zabihatakum. Kasih besar kamu punya kurban. Karena itu hewan kurban Pak, nanti hari kiamat akan menjelma menjadi kendaraan kita. Nanti di Siratal Mustaqim Pak, di Siratal Mustaqim, di jalan yang sulit, yang kata Nabi Siratal Mustaqim itu asyaddu minal sayf, lebih tajam daripada pedang. Kecilnya itu Siratal Mustaqim bagaikan rambut di belah 7. Itu ibarat saking susahnya itu Siratal Mustaqim. Tapi ketika kita sementara setengah mati melewati jembatan itu, tiba-tiba macam ada helikopter, teng teng teng, gitu, macam film-film datang. Siapa engkau? Naik, dia bilang, aku adalah sapi yang engkau korbankan ketika di dunia. Kau sembelih waktu Idul Kurban. Naik. Ada yang datang kambing, karena dia mau potong kambing, kambing yang datang kemarin. Nah, sekarang berkurban kita. Kurban yang paling bagus Ustaz, kurban yang paling bagus ini yang mau disampaikan. Kalau kita mau berkurban atau mau akikah, anak kita, maka hewan yang paling bagus itu cari hewan yang sehat. Hewan yang sehat. Umurnya kambing itu atau sapi yang dikorban harus 1 tahun ke atas. Jangan kambing yang masih batoto sama mamanya, itu yang kita bawa piba kurban. Saya di akhirat sana hampir tiap minggu. Hampir tiap minggu akikah di akhirat sana itu. Di pesantren. Jadi anak-anak ini makan kambing tiap minggu. Tiap minggu Pak. 1 minggu kadang-kadang 3 kali orang datang akikah di sana. Jadi kalau makan kambing anak-anak bosan semua, ya. Itu saya sampaikan harus yang tidak harus ada tanduk. Sebab kambing Jawa biasa 2 tahun juga tidak ada di tanduk. Ya. Kita itu dia punya umur. Umurnya itu minimal sudah 1 tahun ke atas. Itu kambing atau sapi. Warna yang paling bagus warna putih. Kalau kita mau cari hewan kurban, cari warna putih, kambing warna putih. Tidak dapat warna putih karena ini yang paling bagus pahalanya. Tidak dapat yang putih, cari putih campur hitam. Nah, tidak dapat putih campur hitam, cari yang hitam. Ada kambing hitam, sapi hitam boleh. Tapi jangan yang pilih yang nomor 4, yang warna wow. Semua warna ada, sudah kuning, merah, hitam, ada semua di dalamnya. Tidak bagus itu. Jadi kalau bagusnya itu hewan kurban yang putih. Ustaz, saya tidak bisa sembelih sapi, tidak bisa kurban kambing, tidak ada uangku. Maka kata Nabi, bagi orang yang suka berkurban tapi tidak punya uang untuk beli sapi, beli kerbau, beli kambing, maka ada alternatif. Alternatifnya itu yang ketiga, potong ayam. Asal ayam dik, ayam jago. Kurbankan ayam, jangan ayam pio-pio paranggang,
atau ayam yang 21 hari itu yang di Mas Joko, ayam putih 21 hari dipotong, tidak sah itu. Jadi harus ayam besar. Bapak-bapak sekarang kalau punya ayam jantan yang besar, bangkok, korbankan, dapat pahala. Daripada cuma dipakai menyabung, misalnya tapi sih tidak ada yang menyabung. Dipakai menyabung ayam taji, potong saja. Cuma dapat dosa, potong saja. Nah, tapi caranya salah. Sekarang ini banyak yang keliru. Begitu besok lebaran, besok mau lebaran Idul Fitri, Idul Adha, sore-sore dia tangkap memang ayam. Langsung dia potong. Kalau begini tidak masuk korban. Tidak masuk korban. Itu cuma makan ayam gratis. Tapi kalau mau berkurban, pergi ke masjid dulu, sholat Idul Adha dulu, pulang dari masjid, ayo baku rebeb, tangkap ayam. Setelah ditangkap ayam, ya Allah saya belum bisa berkurban sapi, belum bisa berkurban kambing, saya potong ayam ini saja, ini kurbanku. Ya Allah. Nanti hari kiamat kukuru. Oh, saya punya kendaraan dulu ini. Jadi biar cuma baku kuru saya kira. Kalau belum bisa, ya. Mudah-mudahan Allah kasih kita rezeki, insya Allah. Mudah-mudahan ada cuma satu syarat. Terakhir terus dari tadi. Orang bakurban jangan terlalu banyak dimakan. Ada juga bakurban sapi. 7 orang, kau 7 orang. Tapi begitu dipotong dagingnya cuma tak putar sama orang 7 orang itu saja. Kalau ini bukan bakurban, ini namanya arisan daging. Kalau kamu bakurban, jangan kamu yang banyak. Bolehkah orang bakurban makan, Ustadz? Boleh. Cukup 1 kali makan saja. Misalnya so keluar air liur, saya minta sedikit saya pakai babaka. Ini tidak. Bakurban minta banyak. Dia dendeng, taruh di kulkas lagi. Itu usah bakurban kalau begitu. Kalau bakurban kasih, kemana dikasih? Kalau kurban itu Pak terserah. Mau dikasih sampai orang non muslim bisa dikasih. Maka jangan heran itu biasa ada orang potong sampah di tempat non muslim. Boleh. Kalau hewan kurban ini biar orang bukan orang Islam dikasih dagingnya tidak apa-apa. Ya. Mudah-mudahan begitu. Tetapi kita upayakan kita bisa berkurban ya, insya Allah. Mudah-mudahan kita bisa berkurban walaupun cuma ayam tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Sebagai akhir kita doakan mudah-mudahan almarhum ini Allah berikan tempat yang indah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada salah dan hilafnya, mudah-mudahan kita bisa maafkan. Demikian dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.